Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin di seluruh wilayah Nusantara Indonesia yang saya hormati. Hari ini sengaja saya menyampaikan sekilas info atau sekilas wajah tentang yang dilakonkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, di dalam Quran kata-kata Nuh itu terdapat 43 kali. Nah, di mana sih lokasi TKP kampungnya kaum Nabi Nuh itu? Kalau kita lihat di peta bahwa itu dia adalah di muara dua sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang mau kita ceritakan di sini tentang yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Sama-sama kita ketahui, Nabi yang paling terpanjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya sampai 1000 tahun. Dan yang dilakonkan oleh Nabi Nuh adalah berdakwah 950 tahun. Tapi tidak yang banyak beriman kepadanya. Bahkan istrinya juga kufur kepadanya. Anak yang disayangi juga kufur kepadanya. Bertahun-tahun dia berdakwah sebagaimana saya katakan tadi. Akhirnya dia sudah mengajak tentang tauhid, tapi disambut dengan cemoohan. Secara referensi sekilas wajah, nanti buka surah Hud ayat 25, ayat 26, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni nadhirun mubin. Kata Allah dalam Quran, kami utus itu Nabi Nuh kepada kaumnya. Sekaligus dia menyampaikan kepada kaumnya, saya ini adalah pemberi kabar. Saya ini adalah utusan yang nyata, yang jelas. Untuk itu kata kaumnya, dibalas oleh kaumnya, faqalal maul ladzina kafaru min qaumihi, bahwa orang-orang pemuka-pemuka yang engkar kepadanya, ini mawamana roka, kami melihat engkau wahai Nabi Nuh, illa basarum mislana, sama yaitu dengan seperti kami. Satu cemoohan disampaikan oleh kaum kafir, yaitu yang penantang Nabi Nuh alaihissalam, bahwa menyepelekan Nabi Nuh. Enggak usah hebat kau Nabi Nuh, samanya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa manaroka ittabaka illal ladzina zalamuhum rojiluna badiyar ro'i. Yang kedua, bahwa siapapun pengikut itu Nabi Nuh, itu hidupnya akan hina dina di dunia ini. Ini cemoohan yang kedua. Cemoohan yang ketiga, bahwa wa manaro lakum alaina min fadal, kami lihat engkau Nabi Nuh enggak ada kelebihan, sama-samanya kita, enggak ada punya kelebihan engkau. Wa najunnuka minal kajibin, bahkan kami duga kau adalah pembohong dan pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat tadi, inti yang sampaikan oleh yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama adalah yaitu masalah tauhid. Allah ta'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, jangan syirik. Susah kita nanti kalau syirik. Maka TKP-nya Nabi Nuh ini waktu berdakwah itu, yang namanya sekarang yaitu kota Kupah itu, di antara dua sungai muara, sungai Tigris dan sungai Eropat. Maka saya ambil sebagai sampel, ini adalah saya berada di pinggir sungai Bilaranto Prapat di kampung desa Sibuaya. Sebenarnya yang cocok lokasi ini adalah di Tanjung Serorang Labuhan Bilik. Saya gambarkan sungai Bilah inilah sungai yaitu sungai Tigris, dan sungai yaitu yang nanti di sungai Barumun di sana itulah sungai Eropat. Nah, sudah lama Nabi Nuh berdakwah tentang masalah tauhid, tapi tadi disambut dengan 3 cemoohan tadi. Akhirnya Allah mengatakan, Nabi Nuh ambil perahu, buat perahu. Maka Nabi Nuh dibuatnya lah itu perahu di Bukit Judi. Nah, kalau nanti kau lihat itu di peta, di mana Bukit Judi itu adalah bertentangan atau berhadapan dengan semenanjung yaitu Ibnu Umar, yaitu jauh.
Dari Kupang kalau kita ke Bukit Judi, itu kalau naik pesawat minimal 2 jam jarak tempuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka terjadilah kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada yaitu kaum Nabi Nuh karena melawan kepada Nabi Nuh. Terjadilah banjir bandang sehingga meluaplah 2 sungai ini, akhirnya tenggelamlah dunia ini. Anak mengatakan, yaitu Nabi Nuh mengatakan, "Anak, sini naik sampan." Kata si anak, "Ya, aku mau ke bukit sana, aku menyelamatkan diri." Kata Allah, la asimal yaum, enggak ada lagi pembelaan hari ini. Siapa yang naik ke perahuku itulah yang selamat. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama kepada ustadz-ustadz dai-dai di seluruh Indonesia. Setiap ustadz dan dai-dai itu memang punya tantangan dan tidak ada nabi yang mulus, semua ditantang. Untuk dihadapilah tantangan itu, bahwa kita akan dibela Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nabi yang dikecewakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai ayah mungkin dia beriman, istri itu kafir melawan kepada suami, mungkin anak juga durhaka. Itulah kira gambaran, yaitu anak Nabi Nuh alaihissalam yang melawan kepadanya. Dan kita juga mungkin ada begitu keluarga kita baik, istri itu durhaka, anak durhaka. Maka iktibar yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa kalau memang melawan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apapun posisinya, apapun jabatannya, akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu Firaun begitu hebat, mengaku bahwa ini sungai Nil adalah di bawah kekuasaanku, Mesir semua kekuasaanku, tapi ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya anak pai di seluruh Nusantara Indonesia. Sengaja saya berada sekarang di pinggir Sungai Bilah untuk menggambarkan sekilas info tentang Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan apa sampaikan ini menjadi iktibar kepada kita dan kepada dai-dai dan ustaz dan ustazah, ya. Tidak ada perjuangan yang mulus. Setiap mau menang harus berjuang. Jangan mau menang tapi tidak mau berjuang. Jangan hanya pakai celana tidak pakai baju. Jangan pakai baju tidak pakai celana. Harus dia itu sepaket dia. Berjuang dan tantangan itu adalah paket, sudah aplikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasinya pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya dan pada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Nusantara. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.